Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu istirahat Pak Ustadz. Juga kita memanfaatkan waktu saja ya Pak Ustadz ya. Ada beberapa hal yang harus kita bicarakan, yang harus kita anggap ini sharing lah Pak Ustadz ya. Saya ingin tahu dari tanggapan Pak Ustadz ya. Saat ini kan etika para remaja kebanyakan ya, baik pelajar ataupun yang bukan pelajar, etika tidak baiknya itu sangat menjamur gitu. Itu disebabkan oleh apa gitu Pak Ustadz ya? Atau bagaimana lah gitu? Ya, baik ini kita harus tahu dulu dari Pranata Education itu sendiri. Apa itu artinya Pranata Education? Pranata Education adalah pendidikan sebelum lahir. Nah, pendidikan sebelum lahir berarti harus ada di orang tuanya terlebih dahulu. Ya, baik di lingkungan keluarga yang khususnya, kemudian di lingkungan sekitarnya yang itu yang sangat mendominasi sekali. Artinya bahwa ketika anak kita terlahir di lingkungan yang baik, di keluarga yang baik, maka tolak ukurnya adalah orang tuanya yang harus kuat memberikan ajaran agama yang danutnya. Sebuah contoh adalah kita seorang muslim, maka harus diberikanlah doktrin agama Islam yang betul kepada anak-anak kita. Maka kalau sudah di dasarnya itu baik, dasarnya kuat, agamanya kuat, maka anak kita itu tidak akan terombang-ambing tujuan hidupnya seperti apa. Nah, yang terjadi di masa sekarang ini, lemahnya tauhid yang diterapkan oleh keluarga kepada anak kita. Sebab kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, minimal kalimat itu tauhidnya adalah tauhid datain. Jadi disebut dengan ada dua tauhid, ada dua syahadatain. Yang pertama disebut dengan syahadat Allah, yang kedua adalah syahadat Rasul. Syahadat yang pertama, syahadat Allah itu ya, itu minimal harus tahu rukunnya nih. Rukun yang pertama adalah yang disebut dengan nafyun, kalimat la. Kemudian yang keduanya itsbatun. Adapun yang syahadat Rasul itu pun juga harus ada rukunnya. Rukunnya ada dua, yaitu abduhu wa rasuluhu. Kita mengakui bahwa Rasulullah itu sebagai hamba Allah, kemudian Rasulullah yang membawa risalah dari Allah. Nah, kalau itu diterapkan kepada anak kita di keluarga kita, ya, sejak dini sebagai pendidikan fundamental, pendidikan dasar kepada anak kita, maka kalau anak kita beranjak dewasa, maka anak kita tidak akan terombang-ambing hidupnya ke sana ke sini. Ya, keluarga lah yang membentuk. Baru kalau di keluarga itu sudah hebat, maka lingkungannya lah yang akan membentuk itu. Dan harus diingat dalam tanda petik bahwa lingkungan lebih dominan. Lingkungan di sini menyangkut media sosial, ya, media itu pun adalah lingkungan. Apalagi sekarang kita zaman teknologi yang canggih. Teknologi yang canggih itu akan membentuk tentang martabat kredibilitas anak kita di masa yang akan datang. Maka banyak sekali anak-anak kita dewasa ini yang tidak memahami arti dari media sosial itu. Banyak sekali siswa kita atau anak-anak kita yang mengadopsi hal-hal yang negatif. Apakah kita menyalahkan mereka? Tidak juga. Karena di dalam media itu pun juga ada dua pelajaran yang harus kita ambil. Pelajaran yang baik itulah yang kita inginkan kepada generasi penerus kita, kepada anak-anak kita. Yang kedua, ini adalah pendidikan yang jelek, yang dibawa oleh doktrin-doktrin tertentu untuk menjatuhkan doktrin Islam seorang muslim yang ada di negara kita. Barangkali itu nih. Jadi yang harus kuat yang ada di dalam tubuh kita, baik kita sebagai orang tua ataupun kita istilahnya yang harus mendidik anak-anak kita di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekitarnya, tolong tancapkan, kemudian ajarkan agama yang kuat kepada anak kita, kepada generasi kita, supaya apa? Supaya kita berkata, jangan sampai ketika ada yang berkata, kita berkata kepada kita, "Nak,
ma ta'kuluna min ba'di walaysa ma ta'buduna bil ba'di. Wahai anak kita, mau makan apa engkau? Kalau pertama yang keluar dari mulut kita seorang tua, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang hendak kau makan sesudah aku, ini yang salah. Tapi indah ketika Nabi Nuh kepada Ibrahim, ketika nabi-nabi terdahulu mengatakan ma ta'buduna min ba'dina, apa yang engkau akan sembah sesudah bapak meninggal. Itu artinya mengajarkan kepada kita agama tauhid yang hebat yang bisa diserap oleh anak-anak kita. Jadi bukan ma ta'kuluna min ba'di, tapi harus diucapkan oleh seorang orang tua kepada anak, ma ta'buduna min ba'di, mau menyembah apa sesudah bapak meninggal, mau menyembah apa sesudah orang tua kita meninggal. Ini barangkali yang harus kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak atau generasi keturunan kita. Terima kasih, Mi. Assalamualaikum. Belum, Pak. Sebentar ya. Bapak, solusi orang tua hingga penyelesaian terhadap anaknya itu mungkin ada langkah-langkah, Pak? Ya. Barangkali langkah-langkahnya adalah begini, Mi. Kita harus mempercayakan kalau kita tidak bisa langsung mendidik anak kita ya, secara langsung, maka percayakanlah ke lembaga-lembaga sekolah yang notabene tanda kutip itu mengedepankan tentang hal-hal yang baik. Dan saya yakin semua lembaga sekolah atau apapun bentuknya itu tidak akan mengajarkan hal-hal yang negatif, yang jelek, tidak akan ya. Tapi kita harus lebih mempercayakan yang notabene-nya garis miring kita percayai ya, kita yakini bahwa lembaga tersebut bisa mencetak ya martabat akhlak anak kita. Kalau kita sudah istilahnya bukan tidak bisa ya, artinya kita bisa bisa mengambil sebuah pelajaran dari lembaga-lembaga atau dari sekolah yang notabene-nya lebih mengedepankan tentang akhlak itu sendiri. Jadi langkah ibu-ibu atau langkah bapak-bapak ya selaku orang tua, maka carilah pendidikan yang anggap oleh kita itu tidak terlalu vulgar, tidak terlalu menjerumuskan anak-anak kita ke depannya. Artinya insya Allah kita akan bisa menelusuri bagaimana ini yang baik, bagaimana ini yang bagus, dan semua orang tua pasti bisa menilai sekolah mana yang lebih pantas buat anak-anak kita, buat anak-anaknya, buat keturunannya, atau buat cucunya. Sekolah mana itu kan bisa dipikirkan bersama dan bisa dirembukan, dimusyawarahkan di keluarga. Seperti itu memang. Ya, terima kasih. Kemudian Bapak, maaf, satu pertanyaan lagi. Bapak kan tenaga pengajar di SMK ya. Yang saya tahu Bapak guru matematika, guru bahasa Inggris, tapi tidak kalah hebat gitu ya tentang pengetahuan agamanya. Maaf Pak, di sekolah tempat Bapak mengajar itu, maaf ya Pak ya, bagaimana Pak? Apakah memang banyak kendala atau memang mungkin bisa saja misalkan siswa-siswi Bapak ada yang terjerat seperti itu? Bagaimana Pak? Maaf. Iya, baik. Walaupun kita mengajar, sebuah contoh, saya mohon maaf Mia memegang pelajaran matematika kemudian bahasa Inggris. Nah, barangkali kita tahu dulu ngobrol secara gamblang bahwa matematika, banyak orang mengatakan siswa amat sangat takut sekali terhadap mata pelajaran matematika. Siswa juga tidak tertarik dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Mohon maaf, matematika saya kira itu adalah tidak salah kalau ada slogan mengatakan math is the best queens of the lesson, bahwa matematika itu adalah ratunya ilmu pengetahuan. Itu betul. Kenapa? Semua ilmu pengetahuan berdasarkan matematika. Loh, kalau PPKN ada matematikanya, proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, kalimat angka itu kan matematika. Jadi tidak salah bahwa matematika, math is the best queens of the science. Matematika adalah ratunya ilmu pengetahuan, itu betul. Kemudian bahasa Inggris, bahasa itu artinya kan alat komunikasi. Kalau orang sudah bisa berbahasa, berarti orang tersebut sudah bisa berkomunikasi. Baik berkomunikasi secara virtual, secara langsung, indirect atau indirect, maka bahasalah di sini yang berperan. Sehingga
dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa sekalipun, orang bisa beradaptasi, orang bisa berkomunikasi, dan dengan bahasa bisa menciptakan sebuah peradaban. Nah, untuk menangkis hal-hal seperti ini, apa yang biasanya saya lakukan di sekolah ketika ngajar? Itu kita harus adakan yang disebut dengan talk introduction. Apa itu talk introduction? Artinya bahasa pengantar. Walaupun saya mengajar matematika, walaupun saya mengajar bahasa Inggris, tapi seorang guru, soko guru, tidak salah ketika seorang guru digugu dan ditiru, istilah bahasa Sunda. Tapi ketika kita ada bahasa pengantar untuk memberikan sebuah motivasi kepada siswa kita, motivasi kepada anak didik kita, memberikan hal-hal yang baik, ini adalah tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Artinya, tidak muluk-muluk kita mengejar materi, akan tetapi kita harus juga menanamkan moralitas kepada siswa kita. Kita harus menanamkan kebaikan kepada siswa kita. Sebab apa? Nanti ketika di depan, nanti ketika anak-anak sudah keluar, after graduating from the school, sesudah lulus dari SMK Negeri 1 Maliping, sebuah contohnya, maka anak akan terkesan dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat thayyibah yang diucapkan oleh gurunya untuk menjadi sebuah motivasi di masa yang akan datang bagi kehidupan dia sesudah keluar dari SMK. Sebab apa? Sebuah kenangan. Barangkali boleh dikatakan jarib walahid takun arifan, kan begitu istilahnya. Mencobalah yang mencobalah, maka nanti akan menjadi sebuah pengalaman. Makanya tidak salah ketika mengatakan the teacher is a good experience, the best teacher is a good experience, bahwa guru yang baik adalah sebuah pengalaman yang baik. Maka nanti ketika kita sudah ditinggalkan oleh siswanya sudah keluar dari sekolah, ini menjadi sebuah momen, sebuah kenang-kenangan bagi mereka. Akan rindunya seorang siswa kepada kita, rindunya seorang siswa yang istilahnya sudah menjadi alumni, nasihat-nasihatnya seperti apa. Contoh di sini ada Iyah, nasihat-nasihatnya seperti apa. Nasihatnya seperti apa, istilahnya menjalankan seperti apa, kemana arahnya, mata pelajaran kemana. Walaupun kita mengajar bukan basic agama, ya. Saya contohnya adalah ngajar matematika. Apakah salah ketika guru matematika memberikan bahasa pengantar, bahasa motivasi untuk membentuk jati diri seorang, untuk meningkatkan sopan santunnya, meningkatkan tata keramanya? Inilah sebagai ibadah, sebagai dakwah kita. Walaupun kita berada di sekolah negeri, ini adalah ibadah. Balighu walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat, maka insya Allah akan bermanfaat dunia akhirat. Itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mendapatkan hikmah yang terbesar. Amin. Untuk Amin, ya Allah, Bapak ya. dan untuk yang menyimaknya nanti. Amin. Terima kasih. Barokallah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.